Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Francisca dengan nomor NPM 2142081. Hari ini saya ingin membahas mengenai hukum bisnis. Jadi, di video ini ada 4 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengapa hukum bisnis itu penting dan bagaimana ini memahami dasar-dasar hukum dan bisnis. Yang kedua, perkembangan hukum bisnis dari masa ke masa di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana sih hukum bisnis mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dan yang keempat adalah tantangan hukum bisnis dan dampak ke masyarakat. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengapa hukum bisnis itu penting dan bagaimana memahami dasar-dasar hukum bisnis. Jadi, hukum bisnis itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara entitas bisnis dan masyarakat, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional perusahaan. Hukum bisnis itu bisa diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi, dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis, baik dari kegiatan perdagangan, industri, ataupun jasa, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan sektor bisnis. Ini penting karena supaya kelak nantinya kita itu tidak mengalami kesulitan dalam memahami hukum bisnis secara mendasar. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama itu adalah pelindungan hak dan kewajiban. Jadi, hukum bisnis itu menetapkan hak dan kewajiban untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, termasuk dari pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan pemilik perusahaan. Ini menciptakan landasan yang adil dan transparan. Yang kedua, pencegahan dan penyelesaian sengketa. Hukum bisnis itu dapat memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa. Dengan aturan yang jelas, sengketa itu dapat dihindari atau diselesaikan secara adil. Kemudian yang ketiga, regulasi perilaku bisnis. Hukum bisnis itu menerapkan aturan dan etika perilaku bisnis. Ini mencakup praktik-praktik bisnis yang sah dan melarang praktik yang merugikan konsumen ataupun bersifat monopoli. Yang keempat, pengaturan kepemilikan dan taksasi. Jadi, hukum bisnis itu mengatur aspek kepemilikan bisnis, perubahan kepemilikan, dan transaksi bisnis. Ini menciptakan keamanan hukum bagi pemilik bisnis. Dan yang kelima adalah pelindungan konsumen. Nah, aturan hukum bisnis itu bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan. Seperti apa? Misalnya, seperti adanya penipuan, kemudian ada ketidakjelasan informasi produk dari pelaku bisnis gitu ya, dan memfasilitasi proses transaksi. Kemudian ada pun beberapa hukum bisnis lainnya yang sangat penting di dunia bisnis yang berkaitan juga dengan perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Jadi di sini kita akan lanjut menceritakan bagaimana sih sejarah perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Perkembangan hukum bisnis dari masa ke masa. Pada dasarnya, hukum itu bergerak dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Maka, hukum itu harus mampu memberikan ruang gerak bagi perusahaan. Hal tersebut dikenal dengan adagium tempora mutantur nos et mutamur and illis. Jadi, perkembangan hukum bisnis di Indonesia itu mencerminkan pengaruh kuat unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan perundang-undangan. Garis besar haluan negara atau yang kita panggil dengan GBHN secara resmi menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional bidang hukum untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Nah, pada tahun 1995, Universitas Katolik Parahyangan Bandung menyampaikan orasi Dies yang menyatakan ketidakefektifan upaya perlindungan lingkungan yang hanya bergantung pada instrumen hukum. Mereka menyarankan penetapan konsep mixed tools of compliance dengan melibatkan instrumen ekonomi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Ahlinya seperti Teh Kian Wi dan Heru Supratomo. Jadi, mereka menekankan pentingnya aspek ekonomi dalam implementasi undang-undang terkait monopoli, persaingan tidak sehat, dan hukum perbankan. Krisis ekonomi pada 1998 berdampak buruk. Ini menyebabkan banyak perusahaan bangkrut,
atau gulung tikar, PHK massal, dan meningkatkan pengangguran. Namun, saat ini perekonomian Indonesia itu telah pulih dengan sektor telekomunikasi, waralaba, pembiayaan tumbuh pesat. Berkembangnya UMKM itu bisa mencerminkan pertumbuhan perekonomian. Sebagai respons, hukum bisnis bisa menjadi semakin relevan untuk instrumen pengawasan dan pengaturan dalam dunia bisnis. Hukum bisnis diharapkan dapat melindungi pelaku bisnis, konsumen, dan masyarakat dari kerugian bisnis. Oleh karena itu, kehadiran hukum bisnis dianggap penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil dan aman. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai bagaimana sih hukum bisnis bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi hukum bisnis itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari melalui perlindungan terhadap pelaku ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil. Contohnya, itu adalah perlindungan dari hak-hak konsumen seperti hak atas produk yang aman, hak atas produk yang berkualitas, serta hak atas informasi yang jelas. Selain itu, hukum bisnis juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi yang akan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, penerapan hukum bisnis yang adil dan transparan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam hukum bisnis ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Contohnya seperti perubahan kebijakan pemerintah. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya, sehingga struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik tidak akan terbentuk. Nah, salah satu tantangan terbaru dalam hukum bisnis di Indonesia adalah revolusi 4.0. Seperti contohnya, jadi di dalam era ini menerapkan bisnis modern, misalnya perjanjian itu dapat dilakukan dengan metode non-face atau tanpa menghadirkan pelaku secara fisik, non-sign, yang artinya tidak menggunakan tanda tangan asli atau basah, serta paperless atau tidak menggunakan kertas. Selain itu, khususnya pada saat masa COVID-19 sebelumnya, era pandemi, hampir segala transformasi itu berubah menjadi digital. Salah satunya adalah sistem tanda tangan bisa dilakukan secara tanda tangan elektronik. Ini merupakan salah satu tantangan hukum dalam menentukan validasi tanda tangan elektronik. Selain itu, jika diterapkan dalam teknis pengadilan, perlu diatur apakah sistem tanda tangan elektronik ini sah menurut hukum atau tidak. Dampak hukum bisnis terhadap masyarakat dapat dirasakan melalui perlindungan terhadap pelaku ekonomi, menciptakan lingkungan yang adil, dan menjamin ketertiban kegiatan bisnis. Jadi, pesan di sini adalah dalam hukum bisnis itu merupakan pilar yang utama yang membentuk hubungan antara entitas dan masyarakat. Keberadaannya itu dapat menciptakan landasan yang adil dan transparan, melindungi hak dan kewajiban setiap pihak, serta memberikan kepastian dalam transaksi bisnis. Perkembangan hukum bisnis di Indonesia mencerminkan pentingnya integrasi analisis ekonomi atas hukum untuk memahami dampak ekonomi dan melahirkan kebijakan yang lebih adaptif. Penonton akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum bisnis dalam membentuk hubungan ekonomi dan sosial di masyarakat. Penonton juga akan menyadari keberadaan hukum sebagai instrumen penting dalam melindungi hak dan kewajiban serta menciptakan keadilan dalam dunia bisnis. Perkembangan hukum bisnis mencerminkan transformasi dinamis dalam merespon perkembangan ekonomi dan sosial. Pentingnya melibatkan analisis ekonomi atas hukum dalam proses bisnis menunjukkan bahwa pemahaman aspek ekonomi itu sangat krusial. Melalui pemahaman yang mendalam terkait hukum bisnis, penonton diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan bisnis di Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi. Jadi sekian video saya mengenai hukum bisnis. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua yang menonton. Terima kasih.